Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Batu Karang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sudah 1 tahun 3 bulan kita beribadah online. Satu hal kita percaya bahwa sampai saat ini kita sehat karena kemurahan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menuntun menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Kalau kami ada karena Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah memuji Tuhan. Saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, kami memahami, dan pada akhirnya kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video tentang kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Kisah ini diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kehidupan Abraham ketika ia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Maka yang pertama, dia sungguh-sungguh memberikan anaknya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang ketiga, Abraham memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, siapa di antara adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan? Angkat tangannya. Terima kasih. Oke, mari kita semua sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi ini memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu Batu Karang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.